Ma, main sana apa mah? Lali aku. Main sana gimana? Main sana gimana? Terus nih? Main sana, Hah? Main sana in in corpore corpore sano. sana. Coba diulangi. Main Main sana sana, in in corpore corpore sano. nu. Bahasa apa coba? Bahasa Jepang. Ngawur. Bahasa apa? Bahasa Latin. Oh iya. Halo guys. Tadi saya mulai dengan perbincangan saya dengan istri tercinta. Halo Mas Ali. Halo. Sayang. Assalamualaikum. Salam. Oke. Tadi saya mulai dengan perbincangan sebuah kata-kata yang sangat familiar terdengar di telinga kita. Apa itu, Bang? Yaitu mensana in corpore sano. Oke. Apa artinya, Bang? Nah, kita sangat bagi orang-orang yang sudah eh, di SMP atau SMA atau perguruan tinggi itu sering terdengar bahwa artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau jiwa yang sehat pula. Apa betul, Bang? Ya. Memang banyak suara-suara sumbang, guys, bahwa ada yang yo jiwa dulu yang sehat baru tubuhnya sehat. Atau yang bersikukuh dengan kata-kata ini, tidak, harus tubuh dulu yang sehat baru jiwa yang kuat. Oke, saudaraku, sesungguhnya tidak demikian menurut saya. Ini menurut saya pribadi ya. Nanti kalau tidak sesuai dengan pendapat saudaraku semua, boleh di komen ya. Sesungguhnya kata-kata ini tidak menunjukkan sama sekali mana yang lebih dulu, jiwa kita lebih dahulu atau badan kita lebih dahulu. Arti dari sebuah kalimat yang dahsyat ini adalah, kalau menurut saya pribadi adalah bahwa si pengunggah, si pembuat kata-kata yang baik ini adalah pengen menunjukkan bahwa di dalam tubuh yang sehat, maka itu loh ada jiwa yang sehat pula. Jadi bukan mana yang dulu, tapi ini suatu informasi bahwa si jiwa yang sehat itu bisa dilihat dari, oh itu tubuhnya sehat, ya dia sehat gitu loh. Oke, sehat apanya, Bang? Ya tubuhnya sehat itu normal ya, perilakunya baik, kelihatan badannya, bagaimana dia tersenyum, dia menyapa, itu semuanya adalah perilaku tubuh. Dia makannya juga bagaimana, bukan kotoran yang dimakan, bukan seperti orang gila, dia belum mandi badannya berbau busuk, tapi disuruh mandi nggak mau. Atau dikasih makan nasi yang baik nggak mau, malah pilih di tempat sampah. Itu bukan perilaku yang baik. Artinya bukan demikian. Di tempat-tempat di tubuh yang demikian tidak mencerminkan jiwa yang sehat. Oke. Lalu bagaimana, Bang, dengan jiwa yang sehat itu yang bagaimana? Oke. Jadi betul, guys, untuk memelihara tubuh yang sehat ini tidak mudah. Tidak mudah. Maka kalau di dalam agama Islam itu, guys, saya telah mendengar informasi dari langit bahwa di malam Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan di situ malam itu ditulis seluruh ketentuan Tuhan yang kita akan yang berlaku untuk manusia. Maka ketika kita disuruh berdoa, doa apa yang dianjurkan oleh para orang yang dekat dengan Tuhan? Apa doanya? Mintalah kesehatan. Jadi kesehatan itu mahal sekali. Dan betul, saudaraku semua, bahwa memelihara kesehatan itu adalah layaknya bagi orang yang punya jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Oke.
Lalu bagaimana Bang dengan jiwa yang sehat itu bagaimana? Oke, sebelum pertanyaan bagaimana jiwa yang sehat itu, kita perlu sedikit mencari tahu jiwa itu apa. Jadi sederhana sekali, saudaraku semua. Menurut yang saya tahu ya, yang awam ini boleh nanti dikritik ya. Jiwa itu sebetulnya identik dengan akal. Jiwa identik dengan pikiran, identik dengan rasa, dengan sedih dan susah, bahagia, dengan hati, kolb, ya, penalaran. Menurut aku sama. Enggak mas, sebentar. Sama. Ini jiwa, logikanya demikian, saudaraku semua. Kita ibaratkan dengan listrik, ya. Satu yang disebut dengan listrik, maka bentuknya macam-macam. Oke. Listrik bisa menjadi cahaya ketika dihubungkan dengan lampu, maka terang ini adalah karena listrik, ya. Listrik bisa menjadi angin karena listrik dihubungkan dengan kipas angin, ya. Maka listrik itu angin itu berarti dari listrik, ya. Listrik bisa jadi panas karena untuk setrika, untuk magicom, untuk magicer, ya. Dan ternyata listrik juga menjadi dingin karena untuk kulkas, untuk freezer. Nah, maka jiwa sama. Jiwa, akal, hati, ya, ruh, nyawa, ya. Kalau menurut saya, mudahnya saya memahami ini sebetulnya identik aja, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Oke. Sekarang setelah kita dengan cara sederhana bisa memahami jiwa itu apa, ya, maka baru kita melangkah yang berikutnya. Apa Bang? Jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat adalah mudah sekali. Jiwa adalah pikiran kita yang positif. Jadi setiap gerak kita, setiap langkah kita, setiap gerak kita adalah selalu berpikir positif. Kalau istilahnya orang-orang keren tuh positive thinking. Mudah kan? Kita berpositif thinking. Apapun kita mikirnya adalah positif dulu, ya, bukan negatifnya dulu. Oke. Terus kita mempunyai pikiran yang benar. Kita tidak berputus asa. Ini semua jiwa yang sehat. Jadi ketika kita sakit, maka kita cari obatnya. Tidak hanya percaya dalam satu hal aja. Misalkan kita berobat hanya ke dokter misalkan. Tidak fanatik hanya ke dokter terus tidak mencari yang lain. Bukan berarti dokter salah, tidak. Semua harus bagaimana caranya berobat dengan cara yang efektif, yang menyembuhkan, yang lebih cepat. Kalau perlu tambah apa. Oke. Jadi gitu contohnya. Jadi selain berpositif thinking atau berpikiran positif, tadi disebutkan bahwa jiwa yang baik adalah tidak pernah putus asa, pantang menyerah. Nah, itu jiwa yang baik. Terus jiwa yang baik adalah selain sungguh-sungguh tidak putus asa, rajin. Ya, rajin ini jiwa yang baik, tidak bermalas-malasan. Sebab kalau bermalas-malasan ini bertentangan dengan akal kita. Sebab kita tidak akan bisa sukses dalam menjaga kesehatan kalau kita bermalas-malasan. Termasuk berolahraga, termasuk mencari penghidupan untuk kita makan, untuk anak istri. Kalau kita nggak punya apa yang dimakan, kita malas, bagaimana mungkin? Nah, maka jiwanya ini kalau malas berarti tidak sehat. Termasuk jiwa yang baik adalah kita siap dengan mendengar orang lain. Kita siap dengan belajar, oke? Dengan kita mau belajar, ya, berarti menganggap kita ini nggak pinter, maka kita nggak sombong, ya. Apapun yang kita lihat, yang orang lain memberikan kebaikan kepada kita terima, kita dengarkan, kita saring, oke? Nah, termasuk jiwa yang baik yang terkenal sekali adalah bahwa kita harus berterima kasih kepada siapa aja. Kita bersyukur, guys. Apa yang kita dapatkan, kita dilahirkan, kita punya keluarga, kita punya teman yang baik, keadaan kita yang bisa kita syukuri, selalu kita syukuri. Maka termasuk inilah jiwa yang baik.
Oke, jadi setelah kita berusaha untuk membuat jiwa kita normal, sehat, kuat, maka insya Allah guys, problem kesehatan kita, badan kita, kesehatan anak dan istri kita, maka insya Allah akan tertangani dengan baik. Karena apa guys? Informasi tentang kesehatan kita bisa terima, pengobatan yang efektif yang bagaimana kita bisa pelajari. Kita tidak menyerah, kalau ada keluhan apa kita tidak bermalas-malasan untuk memperbaiki, nah, maka kita akan sehat. Oke, barangkali di sini dulu guys tentang kata-kata yang baik tadi, mensana in corpore sano. Oke, semoga bermanfaat dan doa kita dan harapan kita selalu dimudahkan, selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.